Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kurnia Ilahi dengan NIM 2311043. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang basic NumPy, yaitu salah satu library penting dalam Python yang digunakan untuk pengolahan data numerik. Pengertian NumPy itu sendiri yaitu Numerical Python adalah library inti dalam Python untuk komputasi ilmiah. NumPy menyediakan struktur data berupa array multidimensi yang memiliki performa tinggi, serta berbagai fungsi untuk melakukan operasi matematika. Dibandingkan dengan list biasa di Python, NumPy memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama, lebih hemat memori, kedua, lebih cepat dalam proses komputasi, ketiga, memiliki banyak fungsi bawaan seperti operasi aljabar linear. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan setiap kode-kode yang ada pada tampilan. Yang pertama, di situ ada kode import NumPy as NP. Pada bagian ini kita mengimport library NumPy ke dalam program Python. NumPy digunakan untuk melakukan pengolahan data numerik seperti array dan matriks. Di sini kita menggunakan kata asmp yang berarti kita memberi alias atau nama singkat untuk NumPy, yaitu NP. Tujuan agar penulisan kode menjadi lebih ringkas dan mudah, sehingga untuk memanggil fungsi NumPy kita cukup menuliskan np diikuti dengan nama fungsinya, misalnya np.array dalam kurung atau np.zeros dalam kurung. Nah, selanjutnya yaitu ada kode np.strip version terlihat dalam tampilan. Nah, pada bagian ini kita ingin mengetahui versi dari library NumPy yang sedang digunakan. Perintah np.version itu digunakan untuk menampilkan versi NumPy yang terinstal di sistem kita. Baik, selanjutnya ada kode seperti pada tampilan. Nah, pada bagian ini kita membuat sebuah vektor baris menggunakan NumPy. Vektor dibuat menggunakan fungsi np.array dalam kurung dengan memasukkan beberapa nilai, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Data tersebut ditulis dalam bentuk list, kemudian dikonversi menjadi array NumPy. Variabel vektor row digunakan untuk menyimpan hasil array tersebut. Kemudian perintah print dalam kurung digunakan untuk menampilkan isi vektor ke layar. Vektor ini disebut vektor baris karena hanya memiliki satu dimensi, yaitu tersusun dalam satu baris. Selanjutnya yaitu ada perintah print dalam kurung vektor row shape. Nah, pada bagian ini kita menampilkan shape atau ukuran dari vektor yang telah dibuat sebelumnya. Perintah vektor row shape digunakan untuk mengetahui bentuk dari array. Karena vektor row adalah vektor satu dimensi yang berisi 6 elemen, maka hasilnya akan menunjukkan bahwa array tersebut memiliki 6 data dalam satu baris. Hasil yang ditampilkan biasanya berupa 6, yang berarti array memiliki 6 elemen dalam satu dimensi. Selanjutnya yaitu ada kode type vector row. Nah, pada bagian ini kita menggunakan fungsi type dalam kurung untuk mengetahui tipe data dari variabel vektor row. Fungsi type dalam kurung akan menampilkan jenis objek yang digunakan. Karena vektor row dibuat menggunakan NumPy, maka hasilnya adalah tipe array dari NumPy, yaitu numpy.array. Hal ini menunjukkan bahwa data yang digunakan bukan list biasa, tetapi sudah berupa array NumPy yang memiliki performa lebih baik untuk pengolahan data numerik. Kode selanjutnya yaitu membuat vektor kolom aksis 1. Nah, pada bagian ini kita membuat vektor kolom menggunakan NumPy. Berbeda dengan vektor baris sebelumnya, di sini setiap elemen ditulis dalam bentuk list di dalam list, seperti pada contoh di tampilan. Nah, hal ini membuat array memiliki dua dimensi, yaitu terdiri dari beberapa baris dan satu kolom. Variabel vektor kolom digunakan untuk menyimpan array tersebut. Kemudian perintah print dalam kurung digunakan untuk menampilkan hasil ke layar. Vektor ini disebut vektor kolom karena data tersusun ke dalam satu kolom. Intinya, kode dari menggunakan np.array dalam kurung itu untuk membuat array bentuk 1, 2 ada dalam kurung menghasilkan array 2 dimensi termasuk vektor kolom, banyak baris 1 kolom, print dalam kurung untuk menampilkan hasil. Nah, selanjutnya yaitu ada perintah print vektor
column shape. Nah, kode ini untuk melihat shape vektor kolom. Pada bagian ini kita menampilkan shape atau ukuran dari vektor kolom. Perintah vektor kolom .shape digunakan untuk mengetahui jumlah baris dan kolom array tersebut. Karena vektor kolom dibuat dalam bentuk vektor kolom, maka hasilnya akan menunjukkan bahwa array memiliki 6 baris dan 1 kolom. Outputnya dapat dilihat pada tampilan. Ini menunjukkan bahwa array tersebut adalah array 2 dimensi. 6 itu artinya jumlah baris, 1 itu jumlah kolom. Selanjutnya yaitu ada kode matriks sama dengan int, array, dan seterusnya. Terlihat pada tampilan itu. Kode ini digunakan untuk membuat matriks. Kita membuat sebuah matriks menggunakan NumPy. Matriks dibuat dengan fungsi np.array dalam kurung yang berisi beberapa list di dalamnya. Setiap list merepresentasikan baris, sedangkan setiap angka di dalamnya merupakan elemen kolom. Pada contoh ini terdapat 3 baris dan 4 kolom, sehingga matriks yang terbentuk berukuran 3 kali 4. Baris yang dikomentari di bawahnya hanyalah contoh tambahan dan tidak dijalankan karena diawali dengan tanda pagar. Kemudian perintah print matriks digunakan untuk menampilkan isi matriks ke layar. Selanjutnya yaitu ada kode matriks.shape. Kode ini tujuannya yaitu untuk melihat shape matriks. Kita ingin mengetahui ukuran atau dimensi dari matriks yang telah dibuat sebelumnya, kita dapat menuliskan kode matriks.shape tersebut. Nah, perintah matriks.shape digunakan untuk melihat jumlah baris dan kolom dari array tersebut. Karena matriks yang kita buat memiliki 3 baris dan 4 kolom, maka hasil yang ditampilkan adalah terlihat pada tampilan layar, yaitu dalam kurung 3,4. Nah, angka pertama menunjukkan jumlah baris, sedangkan angka kedua menunjukkan jumlah kolom. Selanjutnya yaitu ada kode matriks.shape. Sama seperti sebelumnya, matriks.shape itu digunakan untuk menampilkan shape atau ukuran matriks. Perintah matriks.shape digunakan untuk mengetahui jumlah baris dan kolom dari matriks. Hasil yang diperoleh tetap sama, yaitu 3,4 karena matriks tidak mengalami perubahan. Pengulangan ini biasanya dilakukan untuk memastikan atau mengecek kembali struktur data yang digunakan. Selanjutnya yaitu kode np-zeros 3,4. Nah, pada bagian ini ditunjukkan penggunaan fungsi np.zeros dalam kurung untuk membuat array yang seluruh elemennya bernilai 0. Parameter 3,4 menunjukkan ukuran array yaitu 3 baris dan 4 kolom. Artinya nanti akan membuat sebuah matriks berisi angka 0 dengan bentuk 3 kali 4. Selanjutnya yaitu kita membuat 100 elemen 0. Kode selanjutnya yaitu 0 garis bawah matriks sama dengan np.zeros dalam kurung 100, yaitu print 0 matriks. Nah, pada bagian ini kita membuat array berisi 100 elemen dengan nilai 0. Karena hanya menggunakan satu angka yaitu 100, maka array yang dihasilkan adalah satu dimensi atau vektor, bukan matriks. Hasilnya akan berupa deretan angka 0 sebanyak 100 elemen. Selanjutnya, kode selanjutnya yaitu kita membuat matriks 1 baris 3 kolom. Nah, di sini kita membuat matriks dengan ukuran 1 baris dan 3 kolom. Semua nilai di dalam matriks tersebut adalah 0. Bentuk 1,3 menunjukkan bahwa ini adalah array 2 dimensi meskipun hanya memiliki 1 baris. Selanjutnya yaitu matriks 6 baris 2 kolom dengan kode 0 matriks sama dengan np.zeros 6 itu berarti baris, 2 itu berarti kolom, print 0 matriks. Nah, pada bagian ini kita membuat matriks dengan ukuran 6 baris dan 2 kolom. Setiap elemen dalam matriks tersebut bernilai 0.
Dan hasilnya akan berupa matriks dengan 6 baris ke bawah dan 2 kolom ke samping. Nah, pada bagian ini kita mempelajari penggunaan fungsi np.zeros dalam kurung untuk membuat array dan matriks dengan berbagai ukuran. Perbedaan utama terletak pada parameter. Satu angka itu menghasilkan vektor, tapel dalam kurung baris atau kolam akan menghasilkan matriks. Nah, fungsi ini sangat berguna dalam pengolahan data, terutama untuk inisialisasi sebelum melakukan perhitungan. Kode selanjutnya yaitu matriks 2 baris 6 kolom. Nah, pada bagian ini kita membuat matriks dengan ukuran 2 baris 6 kolom menggunakan fungsi np.zeros dalam kurung. Semua elemen dalam matriks tersebut bernilai 0. Hasil yang ditampilkan adalah 2 baris di mana setiap baris berisi 6 angka 0. Intinya 2 itu baris, 6 itu kolom. Semua nilai sama dengan 0. Selanjutnya yaitu matriks 5 baris 7 kolom, yaitu dengan kode pada tampilan layar. Nah, pada bagian ini kita membuat matriks yang lebih besar, yaitu 5 baris dan 7 kolom. Fungsi np.zeros dalam kurung akan mengisi seluruh elemen dengan nilai 0. Hasilnya berupa matriks yang memiliki 5 baris ke bawah dan 7 kolom ke samping. Intinya 5 itu baris, 7 itu kolom, cocok untuk data yang lebih besar. Selanjutnya itu ada array 3 dimensi 3D. Kodenya dapat dilihat pada tampilan layar. Nah, pada bagian ini kita membuat array dengan 3 dimensi. Parameternya yaitu 4, 5, 2, memiliki arti 4 itu jumlah baris, 5 itu jumlah kolom, 2 itu jumlah lapisan atau kedalaman. Artinya kita membuat 2 buah matriks di mana setiap matriks memiliki ukuran 4 baris dan 5 kolom. Array 3 dimensi ini biasanya digunakan dalam pengolahan data yang lebih kompleks seperti gambar atau data machine learning. Intinya 4, 5, 2 itu sama dengan array 3 dimensi. 2 layer itu masing-masing 4 kali 5 digunakan untuk data kompleks. Pada bagian ini kita telah mempelajari bahwa fungsi np.zeros dalam kurung itu tidak hanya bisa membuat array 1 dimensi atau 2 dimensi, tetapi juga bisa digunakan untuk membuat array hingga 3 dimensi. Semakin banyak angka dalam parameter, maka semakin tinggi dimensi array yang dihasilkan. Selanjutnya yaitu kita akan membuat matriks 1. Dapat dilihat contoh kodenya pada tampilan. Nah, pada bagian ini diperkenalkan fungsi np.once dalam kurung yang digunakan untuk membuat array dengan seluruh elemen bernilai 1. Parameter 2, 3, 4 menunjukkan bahwa array yang dibuat memiliki 3 dimensi, sedangkan data type sama dengan np.in integer 16 digunakan untuk menentukan tipe data, yaitu bilangan bulat 16 bit. Intinya np.once itu untuk membuat array berisi angka 1, bisa menentukan tipe data dengan data type, dtype, bisa membuat array hingga 3 dimensi. Selanjutnya yaitu one matrix sama dengan np once 60. Pada bagian ini kita membuat array 1 dimensi yang berisi 60 elemen, semuanya bernilai 1. Karena hanya menggunakan satu angka yaitu 60, maka hasilnya adalah vektor 1 dimensi, bukan matriks. Output yang ditampilkan adalah deretan angka 1 sebanyak 60 elemen. Selanjutnya yaitu kita membuat matriks dengan ukuran 4 baris dan 9 kolom. Semua elemen dalam matriks tersebut bernilai 1. Hasilnya adalah array 2 dimensi yang berbentuk tabel dengan 4 baris dan 9 kolom. Selanjutnya yaitu kita membuat matriks dengan ukuran 9 baris dan 4 kolom. Perbedaannya dengan sebelumnya hanya pada posisi baris dan kolom yang ditukar. Hasilnya adalah matriks yang lebih tinggi ke bawah dibandingkan ke samping. Nah, pada bagian ini kita telah mempelajari fungsi np.once yang digunakan untuk membuat array dengan nilai 1. Fungsi ini mirip dengan np.zeros dalam kurung, namun perbedaannya
Selanjutnya terletak pada nilai yang dihasilkan, yaitu 1. Kita juga bisa membuat berbagai bentuk array mulai dari 1 dimensi dan 2 dimensi hingga 3 dimensi sesuai kebutuhan. Nah, NumPy itu sendiri merupakan library Python yang digunakan untuk mengolah data dalam bentuk array atau matriks secara efisien. Salah satu fungsi dasarnya adalah np.linspace yang digunakan untuk menghasilkan data dengan jarak yang sama dalam suatu rentang tertentu. Misalnya, np.linspace 1,5 akan menghasilkan 50 angka secara default dari 1 hingga 5 dengan interval yang sama. Jika jumlah data yang ditentukan seperti np.linspace 153, maka hanya akan dihasilkan 3 angka, yaitu 1, 3, dan 5. Hal ini menunjukkan bahwa parameter ketiga berfungsi untuk menentukan jumlah elemen yang ingin dibuat. Selanjutnya, dalam pengolahan matriks, kita dapat mengakses elemen dengan menggunakan indexing dan slicing pada matriks 2 dimensi. Kita bisa mengambil baris tertentu dengan matriks 1 atau baris terakhir dengan matriks nilai 1 untuk mengambil kolom. Digunakan tanda titik 2 seperti matriks dalam kurung koma 1 yang berarti mengambil semua baris pada kolom kedua. Slicing juga memungkinkan kita mengambil sebagian data, misalnya matriks siku kurung siku 1,1 dibagi, tanda bagi, terus siku kurung siku untuk mengambil elemen dari baris kedua mulai dari kolom kedua hingga akhir. Konsep ini sangat penting karena memudahkan manipulasi data tanpa harus menggunakan perulangan. Nah, pada matriks 3 dimensi, konsep indexing menjadi lebih kompleks karena melibatkan 3 indeks, yaitu baris, kolom, dan kedalaman. Contohnya, matriks siku kurung 1,0,2 bagi 4 siku kurung digunakan untuk mengambil elemen tertentu dari struktur 3 dimensi. Semakin tinggi dimensi array, semakin banyak indeks yang digunakan, tetapi prinsipnya tetap sama, yaitu memilih posisi data berdasarkan urutan dimensinya. Selain itu, setiap array dalam NumPy memiliki tipe data atau dtype. Kita bisa melihat tipe data dengan matriks .type dan mengubahnya menggunakan astype dalam kurung. Misalnya, mengubah ke integer 8 akan membuat pengguna memori lebih kecil dibandingkan int32. Hal ini penting terutama ketika mengolah data dalam bentuk besar karena dapat menghemat penggunaan memori. Untuk memahami struktur data, NumPy menyediakan atribut seperti shape, size, dan ndim shape menunjukkan ukuran matriks jumlah baris dalam kolom, size menunjukkan total elemen, dan ndim menunjukkan jumlah dimensi. Informasi ini membantu kita memahami bentuk data sebelum melakukan operasi lebih lanjut. NumPy juga menyediakan berbagai fungsi bawaan untuk analisis data seperti mencari nilai maksimum max, minimum min, rata-rata min, median, standar, defisi std, dan variansi var. Selain itu, terdapat operasi matematika seperti perpangkatan np.power dan akar np.sqrt yang dapat diterapkan langsung pada seluruh elemen array secara otomatis. Dalam manipulasi bentuk data, kita dapat menggunakan fungsi reshape untuk mengubah struktur array tanpa mengubah isinya. Misalnya, matriks berukuran 3,4 dapat diubah menjadi 4,3 atau bahkan menjadi bentuk 3 dimensi seperti 3,2,2. Selama jumlah total elemennya tetap sama, ini sangat berguna dalam berbagai kebutuhan seperti machine learning dan pengolahan citra. Operasi matriks juga merupakan bagian penting dalam NumPy. Kita dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian skalar, maupun perkalian antar elemen. Selain itu, terdapat operasi transpose yang berfungsi menukar baris menjadi kolom menggunakan T. Untuk perkalian matriks dot product, terdapat syarat bahwa jumlah kolom matriks pertama harus sama dengan jumlah baris matriks kedua. Operasi ini dilakukan menggunakan np dot dan sering digunakan dalam perhitungan aljabar linear. Terakhir, NumPy juga menyediakan fitur untuk menghasilkan data acak. Fungsi np.random.randit digunakan untuk menghasilkan bilangan bulat acak dalam rentang tertentu, sedangkan np.random.normal digunakan untuk menghasilkan data berdasarkan distribusi normal Gaussian dengan parameter min dan standar deviasi. Data yang dihasilkan biasanya berkumpul di sekitar nilai rata-rata sehingga sering digunakan dalam simulasi dan analisis statistik. Secara keseluruhan, NumPy adalah alat yang sangat powerful dalam pengolahan data karena menyediakan berbagai fungsi
untuk membuat, mengakses, memodifikasi, dan menganalisis data secara efisien dalam berbagai dimensi. Nah, itulah tadi penjelasan tentang Python NumPy. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton sampai akhir. Mohon maaf apabila ada perkataan saya yang salah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.